Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini dan selamat pagi. Jadi untuk sekarang saya ingin memberikan tips-tips untuk menjawab soal SKB berdasarkan dengan pengalaman yang saya hadapi ketika ujian kemarin. Jadi di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu sebelum ujian, yaitu pra-ujian. Jadi teman-teman semua, kalau bisa, sebelum ujian itu hal yang pertama kali harus kita perhatikan adalah niat kita, yaitu niat. Ini penting, karena sebelum memulai sesuatu, niat itu harus baik. Jadi perhatikan kembali lagi, kita itu ikut ujian niatnya untuk apa? Untuk diri sendiri kah? Untuk bersenang-senang kah? Atau cuma coba-coba? Atau untuk bagaimana? Jadi tolong niatnya dikembalikan dulu kepada Allah, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang paling penting. Karena ternyata niat mempengaruhi hasil kita ujian. Semakin baik niat kita, tekad kita semakin kuat dan ujiannya insya Allah semakin berhasil. Dan yang kedua yaitu minta pertolongan kepada Allah. Ini hal yang paling penting. Selain niat, minta pertolongan kepada Allah adalah hal yang sangat penting. Karena Allah lah Sang Maha Pemberi rezeki, Allah lah Sang Maha Razak yang akan menuntun kita untuk menjawab ujian. Jadi, kalau saya kemarin bukan berarti dekat kepada Allahnya hanya ketika ujian, tetapi lebih seperti kita meyakini bahwa Allah lah yang memberi kita pertolongan. Jangan lupa sholat tahajudnya malam, kemudian sholat duha, itu hal yang sangat penting. Oke, silakan dicoba, niatkan ikhlas karena Allah, kemudian perbanyak sholat-sholat sunat. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan dan kemudahan kita, membuka hati dan pikiran kita untuk menjawab ujian. Dan yang ketiga, yaitu minta restu orang tua. Jadi ketika ujian itu minta restu kepada orang tua, minta orang tua untuk mendoakan kita. Mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan agar kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi jangan lupa minta restu dan doa mereka. Kemudian selanjutnya perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan berkat salawat Nabi kita bisa dengan mudah mengikuti ujian. Selanjutnya ini yang juga sangat penting, jangan terlalu stres. Jangan terlalu jangan terlalu difikirkan apakah kita akan lulus ujian, apakah kita tidak lulus ujian, kalau kita tidak lulus ujian bagaimana, apa nanti bagaimana bla 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 blanya. Jadi jangan terlalu difikirkan. Cukup kalau kita belajar saja. Cukup lihat materi, cukup lihat VR, tidak perlu bagaimana hasilnya, tidak perlu difikirkan. Yakini saja, insya Allah saya lulus. Yakini saja, insya Allah saya bisa melampaui skor dari pesaing-pesaing yang lainnya. Jadi jangan terlalu stres. Cukup yakin kita pasti lolos, tapi jangan sampai takabur. Tapi yakin seyakin-yakinnya karena kita telah belajar, bukan yakin karena nafsu saja. Oke, itu tips-tips yang sebaiknya kita lakukan ketika sebelum atau sehari 2 hari sebelum kita ujian. Jangan stres. Kalau misalnya ada satu kesenangannya bagaimana, misalnya suka nyanyi aja dulu. Buat karaoke aja dulu. Biar hatinya lapang, biar pikirannya tidak terlalu stres. Oke. Selanjutnya, ketika kita ujian, ketika kita sudah berada di dalam ruangan sidang, di dalam ruangan dingin, karena AC-nya banyak,
Jadi, hal yang harus kita lakukan ketika ujian yang pertama, berdoa lagi. Jangan lupa berdoa. Karena doa adalah obat ampuh, obat mujarab. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Berdoalah, maka akan aku kabulkan. Insya Allah, jika doanya benar-benar karena Allah, jika doa dan niatnya benar-benar untuk kebaikan orang banyak. Kemudian selanjutnya, fokus ke komputernya masing-masing. Jadi sebenarnya ketika kita masuk ruangan, kita tidak bisa memilih di mana kita mau duduk, karena ternyata di dalam sudah ada panitia yang ngatur kita duduknya di mana. Jadi sudah ditunjukkan jalan, oh duduknya harus di sini. Jadi ketika kita sudah sampai ke tempat duduk, kita fokus saja ke komputernya masing-masing. Di sana sudah ada, kita disuruh mengisi data, sudah ada nick, nomor peserta, dan juga kode. Jadi silahkan dimasukkan, fokus saja ke situ. Tidak perlu berpikir lagi tentang materi-materi sebelumnya. Tidak perlu dipikirkan lagi apa-apa saja materi yang kita sudah hafal, karena apa yang telah kita hafal, apa yang telah kita ketahui akan keluar saja nanti ketika soalnya berhubungan dengan hal tersebut. Dan yang kedua, ini, jangan mencari-cari saingan. Ketika sudah ada di dalam ruangan, tidak perlu lagi mencari, saingan saya yang mana. Kalau seandainya kita satu sesi dengan mereka, tidak perlu dicari-cari saingan saya mana, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Nanti takutnya kalau ternyata saingan kita itu kayaknya orang yang paham sekali, kita akan ciut sendiri nyalinya. Jadi jangan mencari-cari siapa saingannya, fokus ke diri masing-masing. Kemudian di sini yang keempat, atur posisi duduk yang nyaman. Nanti ketika sudah sampai di tempat duduknya, duduklah dengan nyaman. Misalnya kursinya maunya bagaimana, mau dekat sekali dengan meja, mau jarak dengan meja, atau bagaimana. Silahkan atur posisi duduk. Jangan nanti ketika ujian sudah mulai, kita baru mengatur-ngatur bagaimana duduknya yang baik, bagaimana duduknya nyaman. Kalau nyamannya duduk itu tanpa sepatu, lepas sepatunya. Kalau duduknya nyaman itu harus dekat sekali dengan komputer, ya majukan kursinya. Kalau mau posisinya nyaman, sebisa mungkin kita atur sendiri. Yang selanjutnya, tenangkan hati. Sebelum kita mengklik tombol mulai, tenangkan hati. Ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Kalau hatinya nggak mau tenang, perbanyak istighfar, perbanyak salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan banyak-banyak baca ta'awuz. Mudah-mudahan ketika menjawab ujian kita tidak takabur merasa bahwa semua jawaban kita itu benar. Jadi perbanyak salawat, perbanyak istighfar, dan perbanyak ta'awuz. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk menenangkan hati kita. Oke. Selanjutnya, tips untuk menjawab soal. Disarankan kepada teman-teman menjawab soal yang dikuasai dulu. Misalnya, kalau paham sekali tentang PAI, dahulukan PAI. Tapi kalau paham sekali tentang pedagogik, dahulukan pedagogik. Kalau saya kemarin lebih paham PAI, jadi saya langsung loncat ke soal nomor 41. Karena soal PAI dari 41 sampai 100. 1 sampai 40 itu soal pedagogik. Saya lebih paham PAI dan saya rasa PAI soalnya lebih lugas. Soal PAI itu lebih jelas yang dia mau apa. Sedangkan di soal pedagogik itu pertanyaannya sangat panjang, jadi susah dicerna apa maksudnya. Sehingga saya sarankan bagi teman-teman yang takut pikirannya blank ketika ujian, dahulukan soal PAI dulu. Karena kita sudah aman di satu titik. Jangan nanti kita dulukan pedagogik, kita sudah mumet sendiri, akhirnya PAI apa yang telah kita pelajari hilang. Jadi saran saya dahulukan PAI yang soalnya lebih lugas daripada soal pedagogik yang panjang-panjang. Dan di soal PAI ini usahakan waktu yang dipakai itu adalah waktu seminimal mungkin.
Karena ternyata kita butuh banyak waktu di soal pedagogik. Jadi saya kemarin setelah selesai PAI, insya Allah alhamdulillah waktunya masih banyak di pedagogik. Jadi bisa mengulang-ulang sehingga membaca soal bisa dua kali. Nanti takutnya kalau kita mulai pedagogik, kita sudah fokus di soalnya di sana yang banyak, kita lupa PAI. Nanti ketika menjawab ternyata waktunya hampir habis. Jadi nanti kita terdesa-desa dan akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk menjawab PAI dengan benar. Dan selanjutnya di sini, yang kedua ini tandai soal ragu-ragu. Jadi gini, kita kan diberi kertas buram. Setelah kita baca soalnya, kita ragu, tapi kita yakin lebih berat jawabannya ke A misalnya. Kita klik aja dulu A, tapi nanti kita tandai di kertas buram, misalnya nomor 46 ragu-ragu. Kita tulis saja dulu nomornya 46. Atau nanti nomor 17 ragu-ragu. Kita tulis saja dulu. Kita jawab, kita tulis. Nanti kalau seandainya masih ada waktu, kita bisa balik lagi ke nomor-nomor ini. Dan kita bisa balik lagi ke nomor-nomor ini. Dan kalau seandainya tidak ada waktu, serahkan saja. Mudah-mudahan apa yang telah kita jawab tadi itu jawabannya benar. Jadi kalau ada ragu-ragu, tulis nomornya, jawab dulu. Nanti kalau ada waktu, balik lagi ke sana. Kemudian ini, tinggalkan yang tidak tahu. Jangan kita sampai stuck di sana. Misalnya kita tidak tahu, kita terus mikir, jawabannya apa. Jangan. Kalau tidak tahu sama sekali, tinggalkan. Beralih ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya baca soal dengan teliti. Nah ini, soal ternyata setelah memberikan narasi yang panjang, ternyata di ujungnya ada kecuali. Ada di akhirnya kecuali. Jadi jangan sampai kita udah jawab, kita ambil jawabannya yang betul, ternyata jawabannya yang salah. Kemarin saya juga seperti itu. Ada di sana tentang hikmah apa ya? Hikmah bersedekah. Udah panjang-panjang dia buat kisah cerita, kemudian dimintanya hikmahnya. Ternyata hikmahnya yang diminta adalah hikmah kecuali. Saya jawabnya hikmah yang betul. Dan alhamdulillahnya saya masih ada sisa waktu. Sehingga saya bisa membaca soal lagi. Maksudnya saya bisa mereview semua soal dan baru ketahuan di sana. Kemarin saya terjebak ada 2 soal. Yang dimintanya kecuali saya jawab yang betul. Jadi saya harap teman-teman jangan sampai terkecoh, baca soalnya dengan teliti. Nah ini selanjutnya sisa waktu. Jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak perlu. Seperti tadi, tidak tahu tinggalkan. Ragu-ragu klik dulu, nanti tulis nomornya balik lagi. Perhatikan sisa waktunya. Usahakan nanti setelah kita selesai ujian, kita masih punya 15 menit lagi untuk mereview semua jawaban kita. Jangan nanti masih ada sisa 10 menit, kita akhiri ujiannya. Jangan. Gunakan waktu yang tersisa itu untuk mereview jawaban. Tidak perlu diakhiri, biarkan saja sistem yang mengakhiri. Biarkan saja komputer itu mengakhiri. Oke. Nah, jika masih sisa ada waktu, balik lagi untuk mereview. Lihat-lihat jawaban lagi, mana yang rasanya tadi ragu, mana yang belum terjawab, direview semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau sudah selesai jawabannya, papan jawaban akan menjadi biru, akan menjadi hijau. Kalau jawaban yang masih kosong akan menjadi merah. Silahkan perhatikan. Setelah selesai ujian, tawakal, berserah diri kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan segala niat yang ikhlas, segala niat yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Semangat untuk ujian, jangan lupa berdoa, jangan lupa gantungkan segala niat kepada Allah. Mudah-mudahan jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang baik dan tidak jalan yang buruk. Mudah-mudahan tahun ini rezeki kita, segala sesuatunya akan membaik. Kalau tidak berhasil, berdoa saja, mudah-mudahan tahun selanjutnya itu rezeki kita.
Kalau berhasil, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.